Perlu kita ketahui dan perlu kita maklumi bahwa semua orang Islam diwajibkan menerima, mentaati, mengikuti semua apa yang datang dari Rasulullah, baik melalui jalur sahabat atau melalui jalur para dzurriyyah. Tidak ada satupun yang boleh kita ingkari. Maka dengan secara garis besar, dengan secara global, kita diwajibkan mengikuti rumusan, mengikuti syariat yang telah dibawa oleh Rasul, menerima syariat, menerima hukum yang telah dibawa oleh Rasul dengan totalitas. Ini yang perlu kita pahami. Karena yang dinamakan iman, iman itu at-tasdiq bijami ima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita yakini. Sehingga dengan demikian kita bisa mengklaim bahwa ajaran ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Nahdiyah, oleh Nahdiyin, ini adalah ajaran Islam yang kafah. Kemudian sedangkan pengamalan daripada ajaran Islam itu sendiri tidak harus keseluruhan, karena Rasulullah menggariskan idza amartukum bisyai'in fatu minhu mastata'tum. Berarti ketika kita tidak mengamalkan keseluruhan daripada apa yang ada dari Rasulullah, ini bukan berarti bertentangan dengan bertentangan dengan Islam kafah. Jadi Islam kafah ini kita menerima keseluruhannya, menerima apa saja yang dari Rasulullah, menerima apa saja yang dari Quran, menerima apa saja yang ada dari hadis, tanpa terkecuali. Ini yang dimaksud dengan Islam kafah. Kita meyakini kebenarannya. Nah, sedangkan selain dari golongan kita, banyak yang tidak bisa disebut dengan Islam kafah, walaupun mereka mengaku sebagai Islam kafah. Di mana tidak Islam kafahnya? Contoh kalau dari Khawarij, ini jelas tidak menerima hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali sebagai Ahlul-Bait, juga tidak menerima hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Amr bin As, Abu Musa al-Ash'ari, dan Muawiyah. Berarti tidak bisa dikatakan kafah karena tidak ma'ana alaihi wa ashabi. Cuman demikian pula ketika kita melihat dari golongan Syiah, ini juga kita anggap bukan Islam kafah, dikarenakan mereka hanya menerima hadis-hadis dari Ahli Bait, tidak menerima hadis-hadis yang diriwayatkan dari para sahabat. Lalu dari golongan orang-orang sekarang, termasuk
orang-orang yang mengaku Islam kafah, yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia, itu sudah termasuk bukan golongan Islam kafah. Kenapa? Katakan saja sebagai orang Wahabi, tidak bisa dikatakan Islam kafah dikarenakan tidak menerima semuanya hadis, melainkan menolak hadis-hadis yang dianggap berseberangan dengan pola berpikirnya beliau yang notabene mengaku berdasarkan dalil Al-Quran. Contoh yang berdasarkan dengan dalil mengaku sebagai apa itu namanya dalil Al-Quran, mereka dengan mengatakan sedekah kepada mayat tidak bisa diterima, ngirim doa kepada mayat orang yang sudah mati tidak bisa diterima, kemudian mendoakan orang mati tidak bisa sampai. Padahal hadis-hadis keseluruhannya itu telah diriwayatkan dengan rawi yang sahih, rawi yang muttasil. Memang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah benar-benar sahih, termasuk hadis Bukhari. Masa hadis Bukhari dianggap tidak sahih? Tapi dia tidak menerima hadis itu dengan alasan bertentangan dengan firman Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, yang menurut pemahaman mereka wa an laisa lil insani illa ma sa'a adalah manusia hanya bisa memanfaatkan, hanya bisa mempertanggungjawabkan, hanya bisa hanya bisa mendapatkan apa yang ia amalkan sendiri, apa yang ia amalkan sendiri, apa yang ia kerjakan, sehingga tidak bisa mendapatkan amaliyah daripada orang lain. Padahal hadis-hadis yang telah diterangkan, hadis yang telah dibawa tadi itu adalah hadis yang sahih, juga diriwayatkan memang betul-betul dari Rasulullah. Ini berarti sama halnya tidak menerima Rasulullah, dianggap Rasulullah berbeda dengan bertentangan dengan Al-Quran, yang sehingga Rasulullah perlu untuk ditolak. Dengan bukti hadisnya Rasul yang benar-benar sahih, ia tidak menerima dikarenakan dianggap bertentangan dengan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Nah, kalau toh itu seperti itu, pemandangannya seperti itu, mestinya kalau kita punya akal yang sehat, lebih berhak mana antara membuang perkataan mereka, pendapat mereka dengan pendapat Rasulullah. Rasulullah sangat memahami isi dari Al-Quran, isi dari kandungan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, sehingga Rasulullah melegalkan seorang wanita ketika ibunya meninggal dan dia mempunyai tanggung jawaban haji, punya tanggung jawab haji, utmai nazar haji, kemudian tanya kepada Rasulullah, apa aku ja'an ya Rasul, apakah saya bisa melaksanakan haji untuk ibu saya? Kemudian Rasul mengatakan, ingkana alaiha daidun afala takdin, ketika ibumu punya hutang, apakah tidak bisa kau sahuri? Kemudian dia mengatakan, na'am ya Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan, fatainullah ahaqqu bil qada wa fatainullah ahaqqu ayyuqda bihi. Hutang kepada Allah
Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk disaur. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa membayar hutang orang tua, melaksanakan haji untuk orang tua ini sah. Lalu kalau dia tidak bisa menerima hanya gara-gara wa an laisa lil insani illa ma sa'a, berarti sama halnya menganggap Rasulullah tidak memahami ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Maka patut mereka dianggap tidak sebagai Islam kafah. Nah, kalau kita menerima keseluruhan hadis baik diriwayatkan dari siapapun, makanya kalau di dalam dibak nih kok kita selalu mengatakan ya Rabbi wardo anis sahabah, ya Rabbi wardo anis sulalah. Kita mintakan ridho kepada Allah terhadap para sahabat dan mintakan ridho kepada Allah tentang duriyah. Kemudian ya Rabbi wardo anil masyayikh, juga kita mintakan ridho, kita setuju dengan para masyayikh, dengan para kiai-kiai. Ya Rabbi wardo anil masyayikh, ya Rabbi warham walidina. Kemudian ketika kita tidak mengamalkan hukum had misalnya di Indonesia, tidak mengamalkan hukum qisas di Indonesia, itu apakah termasuk dikatakan tidak Islam kafah? Islam kafah hanya menerimanya, sedangkan pengamalannya Rasulullah memberikan statement kepada kita, memberikan anjuran kepada kita, memberikan memberikan cara kita mengamalkan. Wa idza nahaitukum fantahu wa idza amartukum, maksudnya fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Karena tidak anggap bahwa melakukan hukum di Indonesia sebagai hukum had dianggap belum mampu, maka Rasulullah tidak mewajibkan, karena yang diwajibkan dilaksanakan hanya faktu minhu mas tato.